Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru KI. Dan ini merupakan bagian kedua. Nah, seperti video-video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama, di sini soalnya terdiri dari 10 soal. Dimana untuk 10 soalnya ini materinya adalah dinasti Abbasiyah. Dan tentunya mari kita berdiskusi ketika nanti teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, pendiri Daulah Abbasiyah adalah yang A. Muawiyah, yang B adalah Salahuddin Al-Ayyubi, sedangkan yang C adalah Abdul Abbas As-Saffah, yang D adalah Harun Ar-Rasyid. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat adalah Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya tepat adalah yang C, yaitu Abdullah Abbas As-Saffah. Sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini untuk uraian singkatnya adalah pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, Khalifah kedua pengganti Abu Abbas As-Saffah adalah yang A adalah Abu Ja'far Al-Mansur, yang B Al-Mutawakkil, yang C adalah Harun Ar-Rasyid, yang D adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Humaymah, kampung halaman keluarga Abbasiyah setelah migrasi dari Hejaz pada tahun 687 sampai dengan 688. Ayahnya adalah Muhammad, cicit dari Abbas. Ibunya bernama Salama al-Barbariyah, adalah wanita dari suku Barbar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, peperangan terbuka yang menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Abbasiyah dinamakan perang. Yang A adalah Uhud, yang B adalah Al-Jab, yang C adalah Badar, yang D adalah Muta'ah. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya tepat adalah yang B, yaitu Al-Jab. Oke, sekarang kita lihat uraian singkat dari optionnya ya. Kita mulai dari Perang Uhud. Jadi Perang Uhud merupakan peperangan yang terjadi pada 7 Syawal, yaitu 3 Hijriah, yang mana peperangan ini terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, yang mana perang ini terjadi setelah Perang Badar terjadi. Nah, di sini untuk Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar ini melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1.000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Di sini juga untuk pertempuran Zab, ini adalah peperangan yang terjadi pada 750 Masehi di Sungai Zab, anak Sungai Tigris di Irak. Dalam peperangan ini pasukan Bani Abbasiyah melawan kekhalifahan Umayyah yang tengah berkuasa. Nah, sedangkan di sini untuk pertempuran Muta'ah adalah pertempuran yang terjadi pada 629 Masehi atau Jumadil Awal 8 Hijriah dekat kampung yang bernama Mu'tah di sebelah timur Sungai Yordan dan Al-Karak. Pasukan kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, puncak kejayaan Daulah Abbasiyah adalah pada masa Khalifah yang A. Muawiyah, yang B adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang C adalah Abdul Abbas As-Saffah, yang D adalah Harun Ar-Rasyid. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya tepat adalah yang D, yaitu Harun Ar-Rasyid. Sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini, popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah, yaitu pada 786 sampai dengan 809 Masehi, dan
puteranya Al-Ma'mun, yaitu sampai dengan 813 sampai dengan 833 Masehi. Nah, kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Dan untuk soal nomor 5, di bawah ini adalah salah satu khalifah Daulah Abbasiyah periode lanjutan, yaitu yang A adalah Muawiyah, yang B adalah Al-Mutawakkil, yang C adalah Abu Abbas As-Saffah, yang D adalah Harun ar-Rasyid. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi jawabannya tepat adalah yang B, yaitu Al-Mutawakkil. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi uraian singkatnya di sini secara umum para sejarawan ini berpandangan bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah dapat dibagi atas 4 periode. Nah, keempat periode tersebut adalah periode awal, kemudian ada periode lanjutan, kemudian ada periode Buawihi, dan ada periode Seljuk. Berikutnya di sini untuk periode lanjutan diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buawihi bangkit memerintah. Nah, ini pada periode ini terdapat 13 khalifah, yaitu Al-Mutawakkil sampai dengan Al-Mustakfi. Oke, silakan teman-teman perhatikan 13 khalifah yang ada di periode lanjutan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, perkembangan ilmu pengetahuan pada fase ketiga begitu cepat, sehingga bermunculan tokoh-tokoh atau ulama di bidang sains. Salah satunya adalah Al-Khawarizmi. Nah, dalam bidang yang A adalah kedokteran, yang B adalah matematika, yang C adalah seni ukir, yang D adalah geografi. Nah, untuk soal nomor 6 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk jawaban nomor 6 ini yang tepat adalah yang B, yaitu matematika. Oke, sekarang kita lihat nih. Al-Khawarizmi lahir di Bukhara pada 780 Masehi dan wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad. Nah, karya pertamanya membahas tentang solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Oleh karenanya Al-Khawarizmi ini disebut sebagai Bapak Al-Jabar dunia. Berikutnya di sini Al-Khawarizmi adalah muslim pertama dalam ilmu hitung matematika. Seorang ilmuwan bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa dikenal dengan sebutan Al-Khawarizmi karena ia berasal dari Khawarizm, nah sebuah daerah di timur laut Kaspia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, Abu Zafar Al-Mansur adalah khalifah yang berhasil mengembangkan fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas. Salah satunya dengan berdirinya perpustakaan, yaitu yang A adalah Darul Hikmah, yang B adalah Baitul Hikmah, yang C adalah Kutab, yang D adalah Darul Ulum. Nah, untuk soal nomor 7 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya tepat adalah yang B, yaitu Baitul Hikmah. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini untuk uraian singkatnya, Abu Zafar Abdullah bin Muhammad Al-Mansur merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Humaimah, kampung halaman keluarga Abbasiyah setelah migrasi dari Hejaz pada tahun 687 sampai dengan 688. Ayahnya adalah Muhammad, cici dari Abbas, ibunya bernama Salamah Al-Barbariyah adalah wanita dari suku Barbar. Berikutnya di sini pesatnya kemajuan pengetahuan peradaban Islam tidak bisa dilepas dari keberadaan perpustakaan yang bernama Baiti Al-Hikmah. Perpustakaan ini dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua Abbasiyah, yaitu 712 hingga dengan 775 Masehi. Abu Ja'far dikenal sebagai khalifah yang haus atas ilmu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, pusat pemerintah dinasti Abbasiyah berada di kota yang A adalah Isfahan, yang B adalah Konstantinopel, yang C adalah Baghdad, yang D adalah Damaskus. Nah, untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawabannya tepat adalah yang C, yaitu Baghdad. Oke, sekarang di sini uraian singkatnya adalah dinasti Abbasiyah memerintah di Baghdad, Irak selama 5 abad, yakni antara 750 sampai dengan 1258 Masehi. Kekhalifahan ini pertama memusatkan pemerintahannya di Kufa, kemudian Irak modern, tetapi pada 762 Masehi dilakukan pemindahan ibu kota. Khalifah yang memindahkan ibu kota pemerintah dari Damaskus ke Baghdad adalah Al-Mansur.
Oke, kita beralih ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, pada masa dinasti Abbasiyah, wilayahnya sangat luas, meliputi daerah-daerah berikut ini kecuali yang A ada Yaman Utara, yang B Yaman Selatan, yang C ada Oman, yang D adalah Madinah. Nah, untuk soal nomor 9 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Madinah. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini untuk uraian singkatnya, dinasti Abbasiyah memiliki wilayah kekuasaan meliputi Irak, kemudian ada Suriah, Semenanjung Arab, dan Uzbekistan, dan Mesir Timur. Nah, di sini supaya kita tambah paham juga, Republik Yaman ini adalah sebuah negara di Jaziriyah Arab di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Nah, sedangkan untuk Oman ini terletak di bagian timur hingga tenggara Semenanjung Arab. Ini berbatasan darat dengan Persatuan Emirat Arab, Arab Saudi, dan Republik Yaman. Nah, di sebelah timur laut dan tenggara, negara ini berhadapan dengan Teluk Oman dan Laut Arabia. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, filsuf Muslim yang dijuluki filsuf Al-Arab adalah yang A adalah Al-Kindi, yang B adalah Al-Farabi, yang C adalah Al-Ghazali, yang D adalah Al-Khawarizmi. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya tepat adalah Al-Kindi. Oke, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya di setiap option. Nah, di sini kita mulai dari Al-Kindi. Ini adalah filsuf pertama dari kalangan Islam, sekaligus tokoh penggerak filsafat Arab, hingga sering disebut sebagai Bapak Filsafat Arab. Ia juga diakui sebagai salah satu filsuf Arab paling berpengaruh karena banyaknya karya-karya yang dilahirkan. Berikutnya di sini Al-Farabi, ini dikenal sebagai cendekiawan muslim yang ahli di bidang filsafat. Selain filsafat, ternyata ia juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan lainnya seperti logika, fisika, ilmu alam, kedokteran, kimia, ilmu perkotaan, ilmu lingkungan, fikih, ilmu militer, hingga musik. Nah, di sini untuk Al-Ghazali atau dikenal sebagai Al-Ghazal oleh orang Arab, orang Barat adalah teolog muslim, ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dari Persia. Ia lahir di kota Tabaran di distrik Tus yang sekarang terletak di Irak modern. Nah, di sini untuk Al-Khawarizmi ini adalah muslim pertama dalam ilmu hitung matematika. Seorang ilmuwan bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa dikenal dengan sebutan Al-Khawarizmi karena ia berasal dari Khawarizm. Nah, ini sebuah daerah di timur laut Kaspia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Next kita akan bahas sesuai dengan kisi-kisi PPG PAI tentunya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.